Adegan yang akan terjadi selanjutnya saat ini nampaknya Kenjo benar-benar akan segera melaporkan Sandra ke pihak berwajib. Setelah pada akhirnya Kenjo mengetahui kalau ternyata ulah semua perbuatan yang dilakukan oleh Sandra cukup lebih fatal. Selama ini Kenjo sudah berprasangka baik terhadap Sandra, namun ternyata ia juga mendapatkan bukti-bukti lainnya yang menyudutkan Sandra kalau Sandra adalah dalang utama dalam kasus penculikan Mutiara pada episode kemarin. Yang tentunya usut tuntas kali ini akan dilakukan oleh Kenjo terhadap pihak kepolisian untuk segera menggelar ke olah TKP, yang dimana kemungkinan besar saat ini Sandra akan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penculikan anak, dan bisa disebabkan kalau Sandra ini biang keroknya dalam kasus tersebut, hingga pada akhirnya besar kemungkinan Sandra juga akan benar-benar tetap tersangka. Dan perihal ini pun selalu menuai konflik bagi kita semua, para pecinta dan para penonton di rumah pastinya sudah sangat mendukung bagaimana karakter dari Kenjo yang benar-benar tegas. Karena kita tahu sendiri Sandra pada saat itu benar-benar tidak terima dengan dugaan laporan yang telah datang ke rumahnya. Pihak kepolisian saat itu sempat mengirimkan surat pelapor terhadap terdakwa. Dan akhirnya Sandra pun tidak terima dengan laporan tersebut karena Kenjo sudah melaporkan Sandra. Ia mendatangi rumah Kenjo pada saat itu. Ia sempat murka terhadap Mutiara. Ia juga mempunyai asumsi kalau ternyata Mutiara sudah menghasut Kenjo untuk segera memenjarakan dirinya. Padahal ini semua adalah pikiran kotor dari Sandra sendiri, yang dimana ia juga tidak pernah terima. Padahal selama ini ia juga sudah menjebak Mutiara dengan kalung yang sempat diselipkan di kotak perhiasan milik Mutiara. Dan pada akhirnya hukuman karma kini benar-benar akan termakan dengan ucapannya sendiri. Dan pada akhirnya kini Sandra akan dijebloskan oleh Kenjo ke dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Di adegan sebelumnya kita mengetahui sendiri soal bagaimana keadaan Rianti yang saat ini terbaring lemah di dalam rumah sakit. Dan ternyata ini semua adalah sebuah kejutan ketika Rianti pada saat itu sempat bermimpi di dalam komanya bahwasanya Aditya sempat menikah bersama dengan Giselle. Justru kali ini ia pun harus benar-benar kuat, harus benar-benar bertahan agar supaya di sini Mutiara benar-benar akan bisa mendampingi Rianti. Dan tentunya doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Mutiara untuk Rianti saat ini pasti akan terkabulkan, karena kemungkinan besar ikatan batin antara anak dan juga ibu itu tidak akan pernah bisa tertukar. Namun pada adegan ini kita tahu sendiri ya guys, saat ini Mutiara yang sudah baru saja pulang ke rumahnya, Kenjo meminta kepada Bipah dan Sinino untuk segera memasakkan masakan vitamin. Karena kita tahu kalau kemarin Mutiara sempat mendonorkan darahnya yang sangat begitu banyak terhadap Rianti. Ia sangat begitu peduli terhadap Rianti, dan ini merupakan suatu pertanda kalau Mutiara benar-benar mempunyai ikatan batin yang cukup kuat. Dan sepertinya Mutiara juga di sini mempunyai tensi untuk supaya bisa menggerakkan hati dari Ibu Rianti pada saat itu. Namun mudah-mudahan saja ketika Ibu Rianti di sini tersadar melihat pengorbanan Mutiara, justru ia pun akan berpikir panjang bagaimana ia harus bisa membalas budi terhadap Mutiara. Karena kalaupun bukan karena Mutiara, di sini Ibu Rianti pastinya tidak akan diselamatkan. Maksud saya tak terselamatkan. Kenjo yang sangat begitu benar-benar mengagungkan Mutiara. Ia tidak mau sampai orang yang saat ini berada di dekat Mutiara itu menyinggung perasaannya. Termasuk Ibu Rianti, Nunu, dan juga Sandra. Namun di adegan lain,
Setelah adanya kedekatan kembali Mutiara dan juga Kenjo, kemarin si Sandra ini sempat di rumah sakit karena ia sempat kena tipes 1 minggu dan ia selalu ingin dimanjakan oleh Kenjo. Bahkan Kenjo pun di sini sempat memanjakan terus-menerus. Di situ juga ia sempat memancing kepada Sandra siapakah pelaku utama dalam kasus penculikan tersebut. Namun Sandra masih saja enggan untuk menjawab jujur dan menolak mentah-mentah pertanyaan yang telah dilemparkan oleh Kenjo kepada dirinya. Perlu kita ketahui ya guys, saat ini Sandra benar-benar tidak terima. Sampai kapanpun ia masih terobsesi dengan Kenjo. Walaupun Kenjo ibaratnya nanti sudah menikah bersama dengan Mutiara, bisa dikatakan kalau Sandra ini siap menunggu dudanya dari Kenjo guys. Entah bagaimana pikiran dari Sandra ini, padahal sebelumnya Kayla sempat mengingatkan kepada Sandra untuk segera mencari cowok lain yang lebih tampan, lebih ganteng, lebih mapan, lebih kaya, bisa dikatakan orang-orang yang berdasi, jangan orang-orang berdasi seperti tikus para koruptor ya guys. Dan pengusaha-pengusaha muda banyak di luar sana yang selalu berharap apabila ada seorang wanita yang benar-benar bisa mendampingi hidupnya. Dan ini semua menjadi peraturan dalam sebuah fenomena percintaan. Yang perlu kita tahu, saat ini Sandra benar-benar terkejut ketika ia sempat mendapatkan sebuah surat dari kepolisian kalau ternyata ia akan dipenjarakan oleh Kenjo. Ia pun tidak terima hingga pada akhirnya Sandra langsung saja datang ke rumah Kenjo meminta keterangan soal isi surat tersebut. Kita tahu sendiri Sandra di sini pastinya mempunyai asumsi kalau Mutiara lah yang sudah menghasut dirinya agar supaya dirinya bisa dijebloskan ke dalam sebuah penjara. Namun ternyata kini Kenjo pun sudah mengetahui bukti-bukti sebenarnya dan Kenjo juga sudah mengantongi beberapa bukti kuat kalau ternyata Sandra pelaku utama dan yang sudah menyuruh Bejo untuk mengaku-ngaku sebagai ayah kandung dari Mutiara guys. Lalu bagaimana keseruannya, kita tunggu saja guys. Kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe.